Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wa la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di pengantar khutbah tadi saya sekilas menyampaikan firman Allah, allazi ja'ala lakumul arda firasya, Allah yang menjadikan bumi ini terhampar, was samaa'a binaa'a, dan langit menjadi bangunan di atasnya, wa anzala minas samaa'i ma'an, Allah menurunkan air dari langit, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan dari hujan itulah Allah menumbuhkan buah-buahan dan tanaman lainnya sebagai rezeki buat kita. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, janganlah kamu membuat tandingan kepada Allah dan kamu tentu lebih mengetahui. Judul dari khutbah singkat kita pada hari ini sudah ada di layar. Kebetulan sudah saya tulis, nanti tinggal ketik namanya dan judulnya di HP, insya Allah lebih lengkap. Tentu khutbah singkat ini hanya poin-poin saja. Pada tanggal 18 sampai 25 Mei yang lalu, ya, sekitar 5 hari ya, itu 7 hari di Bali diadakan World Water Forum atau Forum Air Sedunia. Dulu seingat saya pernah khutbah tentang air. Nah, ini kira-kira edisi lanjutan. Nah, ini adalah forum air terbesar sedunia. Nah, mungkin akan datang insya Allah lebih besar lagi. Apa tujuan dari forum air sedunia itu yang diadakan di Bali? Tidak lain adalah untuk membangun kesadaran politik para pemimpin negara-negara di dunia betapa pentingnya air bagi kehidupan umat manusia. Juga forum itu diadakan untuk saling berbagi pengalaman bagaimana mengelola air,
bagaimana tentang masa depan ketahanan pangan sedunia, masalah energi, dan juga pengalaman-pengalaman mitigasi bencana. Nah, tentu semuanya itu tidak lepas dari pentingnya air. Nah, jemaah yang berbahagia, info terbaru di Indonesia khususnya ada 15 danau kita yang sudah mulai tercemar, bermasalah, karena negara kita alhamdulillah banyak danaunya. Begitu juga misalnya sungai-sungai yang ada di Indonesia, sebagai contoh kasus sudah lama sih. Di Jakarta dulu rata-rata sungainya 15 meter luasnya dan dalam. Tapi sekarang ini tinggal 5 meter dan semakin dangkal. Karena 5 meter kiri, 5 meter kanan dibangun rumah-rumah yang malah menjadi perumahan kumuh. Sungainya menjadi dangkal karena disitulah dibuang kasur, kursi yang sudah rusak, lemari yang sudah tidak dipakai, dan sampah lainnya. Nah, tentu kita beri contoh karena Jakarta dulu masih menjadi ibu kota. Nah, saya belum baca data bagaimana sungai yang ada di New Yogyakarta. Jamaah yang berbahagia, maka sebenarnya di RT-RT kita perlu ada penghijauan kembali, memelihara preservation of the water, memelihara air untuk kesinambungan hidup kita sendiri, karena dengan air tadi pohon-pohon memberikan udara yang segar dan udara itu akan kita hirup sehari-hari. Di RT-RT kita hidupkan kembali taman-taman hijau. Nah, di Jakarta dan kota tetangganya sudah dibuatkan sebagai contoh sodetan Kali Ciliwung yang sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Dan sodetan Ciliwung itu bisa membantu menghijaukan atau paling tidak mengurangi banjir di 6 kelurahan di Jakarta. Nah, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, Presiden terpilih, dia sekarang masih Menhan, juga sudah menyumbangkan 88 sumur. Mudah-mudahan nanti kalau jadi presiden lebih banyak lagi. Amin. Jadi dia sudah menyumbangkan kepada daerah-daerah yang sulit air sebanyak 88 sumur bor, dan masih ada 44 lagi yang akan beliau kerjakan selama menjadi Menhan. Nah, Bapak Presiden yang masih menjabat, Pak Jokowi, sudah membangun 7 bendungan air di NTT. Karena kita tahu Nusa Tenggara Timur itu termasuk provinsi yang kering. Kalau di provinsi lain paling 2-3 bendungan, tapi khusus NTT dibangun 7 bendungan. Dan air itu tidak hanya untuk pertanian, pangan, tapi juga menjadi sumber income bagi pariwisata. Nah, di Jawa saya kira sudah banyak embung-embung yang juga dijadikan tempat wisata. Nah, jamaah yang berbahagia, negara-negara di dunia juga mulai mengalami kesulitan air. Seperti Argentina, Vietnam, India, Brazil, Thailand, dan Maroko, dan mungkin banyak negara lain. Nah, di Vietnam juga untuk menjaga lingkungan mulai melakukan daur ulang barang-barang elektronik. Karena bekas barang elektronik itu bisa merusak lingkungan dan mencemarkan air. Di India dibangun irigasi-irigasi, danau-danau menjadi sumber resapan air.
Di Brazil dibangun sistem air limbah diolah kembali menjadi air yang bersih. Di Thailand lahan-lahan kering dibuat ditampung air-air menjadi lahan yang basah, jadi lahan basah buatan. Begitu juga di Maroko. Maroko melakukan bagaimana cara menangkap kabut menjadi air. Dan alhamdulillah saya sendiri nggak tahu bagaimana caranya. Saya cuma baca-baca. Nah, mungkin jamaah yang ahli perkabutan dan perairan lebih paham. Jadi kabut itu ditangkap, dijadikan air. Ada 47 juta kubik air per tahun yang sekarang sudah dimanfaatkan oleh warga Maroko. Kan Maroko itu termasuk daerah padang pasir juga ya. Nah, di Jakarta setiap tahun air bersih susut, bahkan tahun 2019 terjadi kontaminasi kotoran manusia. Jadi warga Jakarta sebahagian menikmati air yang ada kandungan kotoran manusia. Nggak usah dibayangkan, cukup direnungkan saja. Nah, itu airnya banyak bakteri E. coli dan bisa menimbulkan penyakit diare. Nah, jamaah yang berbahagia, untuk lebih rinci nanti baca saja tulisannya. Oleh sebab itu, lewat khutbah singkat saya pada hari ini, sesuai dengan firman Allah tadi yang sudah menurunkan air dan sebagainya, mari RT-RT kita, RW-RW kita, desa kita, terutama di Pulau Jawa yang penduduknya hampir 150-an juta, 60% penduduk Indonesia ada di Jawa, padahal pulaunya tidak besar-besar amat. Kita sudah rawan dan mengalami krisis air. Dan rumah-rumah kita, apalagi musim kemarau ini mulai terasa, 30% idealnya jadi tempat penampungan air hujan. Kalau bisa konbloknya yang mati dibongkar dikit, diganti konblok yang berlubang di tengahnya. Dulu saya pernah menyampaikan seorang ahli lingkungan, pejuang lingkungan dari desa Wonodadi ya, di Wonosari. Dia mengatakan, mari kita wariskan mata air kepada anak cucu kita. Jangan mewariskan air mata. Jangan mewariskan air mata pada anak cucu, tapi wariskan mata air. Dalam Islam, hablum minallah sudah bagus, ibadah hablum minannas sudah mulai. Nah, yang masih keteter hablum minal alam. Nah, kalau bisa di rumah kita mulai nanti sore, dulu saya pernah sampaikan, air bekas wudhu itu masih bagus untuk tanaman ditampung. Jangan dibiarkan disapi tank dengan air sabun, ditampung. Dan itu masih bisa untuk, mungkin bisa cuci mobil, cuci motor, apalagi nyiram tanaman. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah lahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar.